di diskusi kita yang ketiga, itu bagaimana membuat project token yang sukses dan berkelanjutan. Oke, jadi basically kita akan mengundang 3 narasumber, beberapanya adalah pelaku token ya, pelaku project crypto di Indonesia ya. Jadi yang pertama kali yang akan saya panggil adalah Joko Crypto dari Kunci. Silakan naik ke atas, Pak Joko. Wah, ini topengnya nggak ada ini Pak. Luar biasa. Ini ganteng banget ini ternyata di belakang topengnya. Oke, yang kedua yang akan saya panggil dari media. Ini media yang terkenal dengan riset juga ya. Dari CoinVox, CEO-nya Fadel Fariza. Silakan naik ke atas. Oke, yang ketiga ini dari chairman dari VCG, Wafa Taftazani. Silakan naik ke atas panggung. Wah, ini sepertinya diskusinya bakal seru ya. Luar biasa. Jadi habis ini tenang, sesinya habis ini narasumbernya wanita ya. Karena kalau sekarang sih kita pria-pria, tapi basically kita akan mulai diskusinya ya tentang membangun dan memajukan proyek aset kripto di Indonesia yang sukses. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada bapak-bapak yang expert di bidangnya ya. Jadi ada dari Kunci, VCG, dan juga dari media riset yakni CoinVox. Oke. Jadi saya akan langsung aja ya menceritakan backgroundnya. Pertumbuhan transaksi aset kripto tidak lepas dari banyaknya proyek-proyek yang bermunculan. Dari token utility, metaverse, hingga proyek-proyek NFT. Di Indonesia sendiri terdapat fenomena token artis. Ya, token artis adalah proyek proyek kripto yang menggunakan artis sebagai media marketingnya, gitu loh. Jadi sebagai inilah ya, influencernya lah ya, gitu loh. Namun tidak seluruh token artis di Indonesia ini perjalanannya mulus, karena beberapa token artis dianggap tidak menghasilkan keuntungan sebenarnya, gitu loh. Ini ya yang akan kita bahas kira-kira ya, gitu loh. Tapi untuk proyeknya sendiri kita pasti juga akan bahas tentang utility tokennya, proyeknya dan segala macam. Oke, mungkin saya akan mulai ya dari Mas Joko. Mas Joko, boleh diceritain nggak Kunci itu koin apa sih gitu loh, dan kira-kira utility-nya seperti apa ya? Sorry. Oke. Ya, makasih Pak Ketua. Oke, kalau dari Kunci Koin sendiri sebenarnya kita kalau bicara tentang token apa, kita bicara tentang sebuah lifestyle sebenarnya. Kalau kita sih aimnya ke sana, jadi penetrasi kita pasti ke arah market retail, yang dimana sebenarnya kita juga sendiri masih menunggu ke regulasi atau kebijakan yang sedang dibentuk, yang lagi diperjuangkan oleh para crypto entusias. So far sih ya kita sekarang masih developmentnya secara teknologi aja. Jadi ibaratnya kita ngomongin tentang Kunci Koin ini berarti kita ngomongin beberapa fase yang memang M-nya langsung ke pasar market retail seperti musik, games dan lain-lain. Itu ya kita total ada sekitar 72 apps yang lagi kita kembangin untuk ekosistem Kunci Koin. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Luar biasa. Ini kunci sendiri sekarang holdernya ada berapa orang nih atau gimana? Bisa diceritain nggak in numbers? Oke, kalau bicara in numbers untuk data BSV scan yang dimana teman-teman bisa cek, ya kurang lebih sekarang kita ada 64.000 holders. Luar biasa ya. Tapi itu kan kita juga nggak tahu exactly numbernya karena kita kan sudah listing di hampir 20 checks. Berarti kita nggak tahu karena datanya ada di masing-masing. Jadi ya kalau kita estimasi sih hampir 100.000 holders. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu ya buat Kunci, salah satu token yang maju ya di Indonesia ya.
Oke, Mas Joko, thank you. Fadel, oh mati semua nih mic-nya. Tes. Nah, oke. Nah, kalau dari CoinVox sendiri, orang-orang pada bingung. CoinVox ini media atau lembaga riset atau apa? Boleh diceritain nggak ke kita? Jadi CoinVox ini sebenarnya adalah media, bisa jadi media. Kita juga ada rencana pengen kembangin platform community juga. Terus kita juga ada edtech juga untuk trading dan investment di bidang crypto dan blockchain gitu Mas. Oke, kalau kemarin kan telah merilis ya data riset ya gitu. Itu purely analytical atau spekulatif atau bagaimana arahannya dari medianya kira-kira? Kalau kita untuk merilis suatu research itu kita memang ada proses dari lihat datanya, karena kan untuk transaksi yang ada di kripto sendiri itu kan transparan Mas, semua ada di data on-chain, jadi kita bisa melihat aktivitas-aktivitas sehingga ini bisa menjadi benchmark kita untuk gimana nih langkah-langkah ke depan untuk menghadapi market selanjutnya. Gitu bro. Oke, luar biasa. Jadi memang ini ya based on data ya semuanya ya gitu. Jadi kita bisa rely on data kalau misalkan kita lihat dari CoinVox sendiri gitu. Mas Wafa, apa kabar? Baik Mas. Baik, waduh ini dari VCG. Betul. Di sini ada teman-teman mungkin yang belum tahu VCG, boleh dijelasin nggak Mas Wafa? Oke, token VCG itu adalah utility dan governance token dari VC Gamers. VC Gamers ini kita adalah platform yang menggabungkan marketplace, social hub, dan launchpad untuk game. Jadi memang kita fokus di gaming, mungkin nanti extensionnya akan ke GameFi, Game Finance. Dan kita fokus membantu ekosistem gaming yang belum mengembrace crypto supaya mereka mau pelan-pelan mengembrace crypto. Gitu. Karena challenge-nya itu biasanya di developer ini mereka tidak punya blockchain skills, tidak punya blockchain engineers. Jadi kita membantu mereka untuk melaunch game mereka on-chain. Jadi mereka bisa fokus pada pengembangan gamenya. Dan menggunakan keseluruhan infrastruktur kita, marketplace, social hub, NFT, generator, dan lain-lain. Seperti itu. Luar biasa utility-nya. Ada NFT juga berarti ya? Ada. Ada ya? Iya. Metaverse juga ya? Metaverse, saat ini project pertama launchpad kita itu Metaverse-nya Raffi Ahmad, Transverse. Wah luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu ya ke VCG ya. Jadi bentuk NFT-nya itu tanah di Metaverse tersebut. Oke. Jadi tanahnya dalam bentuk NFT, diperdagangkan. Berarti harus hati-hati ya sama mafia tanah digital bro. Benar-benar, kayaknya mulai ada juga hati-hati sekarang itu. di Web3, ya udah mulai ada juga. Oke saya kembali ya, mungkin lebih mau korek-korek sedikit ya, lebih dalam nih Mas Joko Crypto ini. Mas Joko, sekarang itu banyak banget kan project token ya gitu loh. Project token itu sendiri sekarang orang mungkin udah lebih pinter milih token gitu loh. Nah, sekarang kunci sebagai salah satu ya leading project di Indonesia itu sudah berhasil lah mematahkan kayak kalau token lokal itu ya let's say susah gitu loh ya atau jelek misalkan gitu loh. Kira-kira dari perspektif apa sih kira-kira kalau konsumen itu bisa memilih token lokal dibanding sama token luar gitu loh. Kira-kira gimana? Oke, kita tahu bahwa semua ini dirasakan oleh teman-teman, ya khususnya VCG juga pasti merasakan hal yang sama dengan kita, bahwa kita merasakan sebuah ekosistem yang sekarang ini stigmanya sudah negatif terhadap token lokal, karena banyaknya proyek yang rug pull, scam dan sebagainya, atau orang yang hanya mengumbar janji tanpa ada realisasi. Yang mana sebenarnya para investor kripto pun bisa sebenarnya lebih in touch terhadap sebuah proyek. Maksudnya ketika dia ingin melihat kunci atau ketika dia melihat VCG, mereka bisa melakukan riset lebih lanjut. Toh karena kita bicara token lokal ya, berarti mereka semua develop teknologinya ada di Indonesia, berarti lu udah bisa datang untuk melihat keseriusan daripada sebuah developer untuk mengembangkan sebuah teknologinya. Yang mana sebenarnya kita tahu orang gampang menyebut utilitas gua A, B, C, D, E, F, G. Nah cuman kadang yang mau gua kasih sedikit ibaratnya masukan ialah gua berharap ibaratnya para teman-teman investor yang suka beli kripto untuk lebih jauh merisetnya.
Maksudnya nggak bisa lu harus melihat sebuah white paper atau sebuah roadmap yang dibuat. Tapi lu harus lihat sampai di mana progresnya. Ada perkembangan nggak? Karena rata-rata project scam itu setelah dia ngomong dia hilang. Nggak ada progres sama sekali. Tapi yang harus teman-teman lihat ialah projectnya ini, oh bulan ini sudah keluar seperti ini. Oh bulan ini alfanya sudah keluar. Oh bulan ini betanya sudah keluar. Ada realisasi daripada project tersebut. Berarti di situ arahnya berarti kemungkinan project ini tidak scam. Itu the first thing. Second thing is, seberapa besar kira-kira adopsi yang bisa diluncurkan oleh sebuah project ini. Artinya lu ngeluarin sebuah project, tapi kalau project ini tidak bisa mengadopsi fungsi daripada dari token tersebut, ya buat apa gitu. Terus apakah nanti project ini bisa go internasional atau enggak? Dasarnya apa? Apakah mereka melakukan promosi di luar negeri? Apakah mereka melakukan roadshow ke sana? Ya arahnya kita juga harus sama-sama lihat. Karena kita bicara kripto, kita nggak bisa bicara lokal. Tapi yang pasti ialah kalau kita bicara konsumen di Indo, mereka pasti lebih melihat atau melirik sebuah project yang sekarang sudah established. Maksudnya established misalnya 10 top CMC segala macam. Oke, ini kan jadi challenge besar buat Kunci dan VCG untuk membuktikan atau mengaktualisasi diri di kriptonya sendiri. So, yang harus kita lakukan ialah sebenarnya ibaratnya sama ekosistem yang memang serius mengembangkan project, harusnya kita melakukan kolaborasi atau campaign bersama untuk mengedukasi dulu nih. Sebenarnya yang kita bikin nih, kalau lu lihat barang luar, nggak seindah loh yang lu pikirin sebenarnya, gitu loh. Nah maksudnya itu yang mau sebenarnya kita mau sama-sama atau berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman bahwa membuat ini tuh nggak segampang yang teman-teman kira. Dan emang yang kita bicara tentang metaverse, sekarang pemahaman dari metaverse sendiri aja, kadang teman-teman aja belum pada paham. Mereka mikirnya, oh iya pakai sampai kayak gini, kayak gitu. Nah itu padahal kan kita sekarang teknologinya belum sampai ke sana. Tapi lebih ke arah virtual world, itu contoh. Terus secara game juga, kesulitan yang dihadapi oleh GameFi atau misalnya seperti VCG dan gua ialah resource, SDM. Nah sekarang kalau kita mau bikin sesuatu platform atau sebuah game tapi kita nggak ada SDM atau resource-nya, yang mau bikin siapa? Betul, terus kalau misalnya ada, berapa lama kita harus bikin ini? Nah jadi pertimbangan-pertimbangan inilah sebenarnya yang kadang kita harus sampaikan ke para holders atau pencinta kripto ya, kalau semuanya ini takes time. Tapi ya sekali lagi, di dalam ketika seorang developer bicara takes time, seorang developer bertanggung jawab untuk memberikan update terhadap proyeknya, entah itu di dalam Telegram atau di dalam Discord. Sehingga orang tidak bertanya-tanya lagi, ibaratnya ini kapan, ini kapan, ini kapan. Nah kira-kira gitu sih pandangan gua. Luar biasa, jadi takes time ya. Jadi kita juga melihat kalau token itu harus bisa long term ya istilahnya ya Mas Joko ya. Tadi Mas Joko udah menjelaskan kalau misalkan ya beneran kita juga harus melihat kira-kira ini token itu apakah setelah rilis langsung cabut gitu loh. Nah itu kan yang bahaya ya. Nah itu juga ya awal mula dari project scam gitu loh. Saya mau coba ke Mas Wafa dulu. Mas Wafa, kalau dari VCG ini kan strateginya beda ya. Strateginya adalah bikin platform dulu ya gitu loh dan metaverse ya gitu loh ya untuk GameFi-nya ya. Gitu. Kira-kira apa sih strateginya dari VCG gitu loh untuk membuat project VCG ini menjadi sukses dari metaverse-nya gitu. Kira-kira apa gimana Mas Wafa? Iya, mungkin kalau sedikit boleh sharing tentang pengalaman saya juga. Saya itu sebenarnya sebelum terjun ke Web3 itu 10 tahun di dunia tanda kutip tradisional gitu ya. Perbankan investasi, kemudian sempat di e-commerce, dan saya sempat 5 tahun kerja di Google juga, ngurusin YouTube dan lain-lain. Yang kita pelajari kalau kerja di company tradisional itu kan sebenarnya corporate governance ya, corporate governance, kemudian hal-hal seperti corporate finance dan lain-lain. Jadi dari awal ketika saya ketemu VCG itu running dari pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun lalu itu sebagai platform Web2. Marketplace, tempat orang jual beli item, voucher, jasa joki dan lain-lain lah gitu. Nah ketika kita embrace ke Web3, itu yang saya tekankan ke tim adalah kita tidak bisa melihat VCG ini sebagai hanya project, tapi harus dibuild sebagai company.
Apa artinya membuild sebagai company? Berarti governance-nya harus rapi. Hal-hal seperti financial reporting, financial accounting, audit itu harus rapi. Bahkan kita menantang diri kita, ayo kita harus bisa raise investment dari global VC. Akhirnya kemarin kita raise 3,7 juta itu dari Binex, investor dari Jepang, yang salah satu investor awalnya Tokopedia. Itu proses due diligence dan audit dari Binex itu luar biasa Mas. Sampai meja kantor kita aja diaudit gitu. Sampai laptop minta di list ada berapa, meja kantor, kursi kantor gitu. Sampai kayaknya pot kita juga sampai ditanyain kali ada berapa pot gitu. Kantornya di mana, ada hutang atau enggak, developernya punya hutang atau enggak gitu kan, company punya hutang atau enggak. Itu proses due diligence itu memaksa kami untuk berbenah sebenarnya di di tahun lalu itu. Jadi kami membereskan segala macam hal-hal yang terkait keuangan atau corporate governance yang belum beres, baru akhirnya bisa raise funding dari global VC, plus kemarin diikuti oleh Rans Ventures dan beberapa angel dari beberapa perusahaan seperti Amazon dan lain-lain. Tapi jadinya setelah melakukan itu semua baru kami udah berani belum nih launch token gitu loh. Platform kita udah jalan, pengguna udah ada 100 ribuan, kita udah raise money, kita nggak butuh fundraise dari token gitu. Sekarang udah berani belum nih gitu, itu saya tanya berkali-kali ke tim gitu. Setelah ditanya berkali-kali baru akhirnya berani itu bulan Januari kemarin. Setelah kita merasa kita sudah memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari global institutional investor gitu. Karena pandangan kita kalau kita sudah bisa memenuhi requirement dari global institutional investor, harusnya retail investor kalau dia melakukan due diligence yang sama, dia akan juga menemukan hasil yang baik gitu. Seperti yang dilakukan oleh institutional investor. Jadi itu satu yang mungkin secara fundamental. Mungkin kalau kedua, memang Ransverse ini adalah project pertama yang akan kita launch, tapi nggak akan jadi yang terakhir dong gitu. Tahun ini malah akan ada 2-3 game lagi yang akan kita launch. Belum bisa di-share tapi sedang penjajakan sekarang. Tapi memang kita fokus di gaming gitu. Kita fokus di gaming karena tim kita memang memiliki skillnya ke arah sana. Betul banget tadi Mas Joko bilang mengenai resource. Metaverse developer itu sangat langka gitu ya di Indonesia gitu. Apalagi blockchain engineer itu juga sangat langka gitu. Jadi kita memulai dengan partner-partner yang memang sudah kami ketahui track record-nya dan lain-lain. Ransverse ini juga kolaborasi antara VC Gamers, kemudian Rans tentunya sebagai IP owner, dan Shinta VR, salah satu VR developer yang sudah cukup mumpuni lah gitu. Jadi memilih partner itu juga penting karena kan metaverse apapun, game apapun yang akan running di atas blockchain kami nanti itu, di atas launchpad kami nanti itu didevelop oleh perusahaan lain, bukan oleh VC Gamers. Karena kami nggak kuat kalau harus develop semuanya. Masa bikin token iya, launchpad iya, blockchainnya iya, gamenya kita juga, kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus menggandeng third party yang memang berkualitas tinggi. Jadi mungkin itu poin kedua. Dan poin ketiga yang terakhir sebenarnya culture. Jadi karena kita mencoba membangun company gitu ya, nanti di bawah company ini ada banyak project, tapi yang kita fokuskan ini di culture dari company ini, corporate culture dan team culture-nya gitu. Kami pastiin semua on-site gitu ya, kerjanya bareng di satu kantor, kita punya kantor yang kita bikin kayak rumah gitu. Jadi mereka ada bonding gitu loh, tim juga memiliki kejelasan career progression. Mereka mulai dari level analis, bisa associate, ke manager, ke head, ke VP, director. Kita buat career progression jadi sehingga orang itu bekerja di VC Gamers itu gue di sini punya masa depan nih gitu. Ini bukan yang nanti kayak cuma bakal jadi rug pull atau project karena company-nya jelas ada PT, ada entity di Singapura dan lain-lain. Jadi tim juga merasa punya ada jenjang karir dan itu membuat mereka ingin berkontribusi dalam jangka yang lebih panjang. Mungkin itu sih Mas tiga hal yang kita usahakan sih. Luar biasa, ini memang VCG ini memang benar-benar serius ya. Jadi memang kalau saya lihat ya VCG dan kunci ya, ini pribadi gitu loh. Jadi memang untuk membuat something gitu loh, untuk membuat keajaiban dunia gitu loh. Jadi butuh due diligence, butuh bukti dulu ya di awal ya. Dan orang yang kerjanya juga nggak main-main bos. Jadi ya memang itu salah satu kunci kenapa kita juga undang kunci sama VCG di sini ya, karena kita bisa bangga gitu loh. Ada token atau project dari Indonesia yang benar-benar bagus sekali gitu loh. Dan ini bukan shilling ya. Tapi ini objektif. Oke. Ini pure pandangan dari saya. Oke, next mungkin Fadel. Nah, Fadel, untuk membangun dan menunjukkan project aset kripto di Indonesia, tentunya dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan ketertarikan secara general terhadap aset kripto. Jadi orang tuh harus suka dulu nih, let's say, ke aset kripto gitu loh. Menurut Fadel dari CoinVox sebagai media edukasi gitu loh,
Gimana sih caranya atau strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketertarikannya gitu loh. Tanpa menawarkan beli token ini langsung cuan gitu loh. Tanpa menawarkan instan profit gitu loh. Karena kan banyak sekali umbar-umbar janji, tapi kalau kata Mas Joko tadi janji tak seindah kenyataan gitu ya istilahnya. Gimana Fadel? Thank you Ketua. Yang pasti kan kalau misalnya developer itu udah bicaranya harga-harga aja itu udah pasti ada yang nggak benar tuh Mas. Kan lebih baik memang satu project itu tumbuh secara organik karena memang ekonomiknya itu memang dibutuhkan untuk ekosistem ya, dan memang proyeknya memang diadopsi secara massal. Nah tapi menurut saya kalau dari sudut pandang dan perspektif investor, kita butuh lebih dari sekedar janji-janji yang abstrak untuk kemudian kita menentukan fundamental yang bisa kita katakan, kan kalau misalnya sekarang fundamental kripto yang bagus apa? Yang ada use cases gitu. Semua orang bisa bilang use cases projectnya A, B, dan C gitu, dan tertulis di white paper, dan saya kira semua orang bisa, dan terus bikin token kriptonya. Jadi yang kita butuhkan sekarang saya kira adalah satu framework analisa yang dimana benar-benar bisa menentukan nilai apakah satu project kripto itu sudah under value atau over value. Misalnya perhitungan velocity, angka-angka, kayak misalnya stock market, kita kripto kan multidimensi ya, selain dia menjadi currency, komoditi, sekaligus dia juga menjadi aset sekuritas. Ya, perusahaan bisa menggalang dana untuk kemudian menjadi operasional untuk menjalankan proyeknya. Tapi kalau perusahaan untuk dia listing di bursa efek itu butuh prospektus, butuh usaha keras dan butuh betul-betul divalidasi dan dijamin seperti yang tadi Mas Wafa bilang, butuh audit dulu gitu. Karena ini soal bicara dana masyarakat, banyak dana orang yang dipertaruhkan jika dan siapa yang memverifikasi itu tentu kita butuh frameworknya gitu Mas untuk menentukan apakah suatu project itu sudah masih under value. Kita nggak tahu Ethereum itu berapa di harga 1000-an sekarang itu sudah under value atau over value. Tentu kan ada metrik-metrik yang dibutuhkan dan itu kita bisa berkaca pada data yang ada di on-chain. Apakah jumlah transaksinya itu antar perpindahan satu Ethereum dengan Ethereum lain itu sudah semakin banyak dan dibandingkan dengan volumenya. Nah itu yang mesti kita pikirin ya dari sudut pandang investor dan edukasi Indonesia. Jadi betul-betul kita bicara data yang ada di on-chain, angka, satu sektor kripto kita kotakkan dan di situ kita lakukan comparing satu sama lain. Jadi baru kita bisa benar-benar bisa menentukan oke, ini project kriptonya sedang under value dan memang sangat oke untuk kita serok. Jadi bukan hanya sekedar use cases itu pasti ya. Karena bicara project kripto itu seperti startup yang dinilai juga idenya seberapa mampu dia bereskalasi dan seberapa mampu dia diadopsi oleh publik, karena yang membuat harga itu naik bukan cuman ibaratnya hype-nya saja, tapi yang kita butuhkan adalah project benar-benar yang mampu bertumbuh secara organik. Dalam artian dia punya ekonomik yang real dan di mana dia bisa benar-benar bertumbuh secara organik. Itu yang kita butuhkan dari project crypto sebenarnya Mas. Luar biasa, thank you Mas Fadel. Ini jadi memang organik ya, organik data dan organik framework ya semuanya ya. Jadi kita bisa lihat apakah token ini under value atau project ini let's say ya rug pull ya, bisa juga kan kita bisa lihat ini, atau di smart contract itu bisa Mas. Nah di smart contract karena kan ada roadmap janji, jadi betul, bisa diverifikasi. Semuanya transparan kalau di blockchain, jadi jangan coba-coba. Yang bahaya nanti kalau misalkan ada GPS yang transparan ini, jadi istri kita nggak tahu di rumah kita lagi mau kemana toh. Oke, Mas Wafa izin mau tanya nih. Ini kan token artis fenomenanya banyak banget nih. Tadi saya udah cerita ya sedikit ya, tapi saya nggak mau nyebut nama juga. Mungkin teman-teman udah tahu lah kalau misalkan di sini gabung di grup Telegram ICCA ya mana ya token yang di refund segala macam ya. Nah di VCG ini ya orang secara nggak langsung tahu ini ada Raffi Ahmad ya gitu loh. Which is Raffi Ahmad adalah salah satu selebriti yang paling top lah di Indonesia gitu loh. Nah kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya gitu loh. Karena let's say ini ya, kalau misalkan audiensnya Raffi Ahmad belum mengerti tentang kripto, ya itu sama aja bohong gitu loh. Karena mereka nggak tahu cara belinya, nggak tahu cara apanya segala macam gitu loh. Kira-kira dengan adanya artis di project VCG itu berpengaruh secara signifikan atau bagaimana strateginya kira-kira? Tuh, jadi dari awal yang saya tekankan ke teman-teman investor retail, institusional, masyarakat, media dan lain-lain, VCG itu bukan token artis, itu yang selalu kita tekankan dari awal. Kenapa? Karena yang invest itu bukan Raffi Ahmad,
Yang invest itu adalah Rans Innovation Private Limited yang sahamnya 100% dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia. Yang dimana di sana Raffi Ahmad menjadi pemegang saham terbesar dan menjadi chairman gitu. Makanya juga nama tokennya bukan RANS tapi VCG. Karena kita berpikir jauh lebih luas dari sekedar ekosistem Raffi Ahmad atau Rans. Kita berbicara mengenai market global untuk gaming gitu kan. Web 2 yang kita bisa bawa ke Web 3 gitu. Dan memang kapasitasnya sebagai investor. Jadi kita tidak menempatkan artis ini sebagai developer, tidak menempatkan dia sebagai chairman dari projectnya. Chairman projectnya kan saya gitu kan. Tidak menempatkan dia sebagai CEO, tidak menempatkan sebagai influencer. Jadi Raffi Ahmad tidak memiliki posisi resmi apapun Nggak ada ya? di VC Gamers atau di VC Gamers sebagai company, Asia Private Limited maupun di PT kami lokal itu tidak ada posisi. Karena memang dia adalah investor melalui Rans Ventures yang dimiliki oleh Rans Entertainment. Nah, karena dia investor, maka kita ada kerjasama penggunaan intellectual property dari Rans itu tadi untuk kita kembangkan menjadi sebuah game Web3, Rans First gitu. Tapi memang kami tidak menggunakan Raffi Ahmad untuk melakukan FOMO buying gitu ya. Untuk kayak mengajak orang untuk membeli, dengan mengajak membeli itu kami tidak lakukan dari awal. Yang kami lakukan adalah menunjukkan apa yang blockchain dan kripto dan NFT bisa lakukan ke sebuah ekosistem media dan hiburan seperti Rans. Tapi kan di luar sana nanti ada banyak gitu kan. Sekarang kita lihat ada Tiger Wong Entertainment, Deddy Corbuzier juga dengan podcast Empire-nya. Kita melihat potensinya ini luar biasa. Pengaplikasian blockchain, kripto dan NFT di dunia hiburan dan entertainment dan influencer. Tapi influencer ini tidak memang kami gunakan sebagai sarana untuk mengajak orang untuk membeli gitu. Itu tidak pernah kami lakukan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sepertinya memang sekarang ini sedang hype ya gitu ya. Saya melihat ini sebagai proses pembelajaran Mas gitu. Jadi kalau saya sering membandingkannya proses token-token artis ini kemudian kemarin Gozali ini kalau teman-teman ingat dulu YouTube itu pernah rame tahun 2007 Sinta Jojo Keong Racun. Gitu kan? Keong Racun. Semua orang kaget tuh. Oh, kok upload video joget-joget bisa langsung jadi terkenal ya, langsung jadi artis gitu. Besoknya semua orang upload video aneh-aneh di YouTube mereka masing-masing gitu kan. Begitu nggak ada view-nya, oh ini scam doang nih kayaknya nih kemarin nih gitu kan. Tapi yang mereka tidak mengerti itu bukan soal Sinta Jojonya tapi soal underlying teknologi dari YouTube-nya itu kan. Orang sekarang udah lupa Sinta Jojo Keong Racun tapi YouTube-nya stay. Baru setelah 10 tahun Sinta Jojo Keong Racun orang udah lupa, baru bermunculan orang-orang seperti Baim Wong, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Raditya Dika dan lain-lain. Jadi memang itu proses pembelajaran yang harus dilewati. Nah kemarin Gozali tiba-tiba viral, semua orang upload ijazah, KTP gitu kan, SIM ke OpenSea. FOMO. Itu sama prosesnya gitu. Itu yang dunia ini seperti cycle Mas. Sesuatu yang udah kejadian berulang kali dalam sejarah pasti berulang lagi gitu. Jadi itu bisa kita prediksi lah. Makanya Web3 ini sekarang lagi sedang proses itu. Lagi eranya Sinta Jojo Keong Racunnya YouTube. Jadi akan ada banyak kesalahan, akan ada banyak scam dan fraud itu lumrah ya. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan institusi terkait seperti tadi misalnya Polri, kemudian pemerintah, DPR, MPR untuk bisa memastikan dan meminimalisir damage-nya ke masyarakat secara umum. Tapi eventually 3, 5, 10 tahun dari sekarang orang mungkin udah akan lupa dengan berbagai project yang rockpool dan viral dan scam ini. Tapi kemudian nanti akan muncul tuh project-project dan company yang menjadi dominan di industri ini. Mungkin saya ngeliatnya seperti itu sih Mas fenomenanya.